Baik, kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sore hari ini dalam acara kajian Ramadan dengan grand tema ekonomi syariah. Kali ini kita kedatangan pembicara yang luar biasa. Beliau adalah Mas Krishna Adityangga. Beliau saat ini menjabat sebagai pengurus MES Pusat bidang komunikasi publik dan juga sebagai CEO dari ORF. Beliau sore ini akan menyampaikan sebuah tema yang cukup menarik, yaitu menjaga durabilitas usaha dengan spiritual bisnis. Baik, tidak perlu kami panjang lebarkan. Monggo kepada Mas Krishna, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini saya kira penting banget. Maka dari itu, kalau kita berbicara masalah durabilitas hingga kemudian ternyata begitu pentingnya kekuatan visi di dalam mempertahankan bisnis, ya itu banyak. Kalau kita lihat di Harvard Business School itu pernah membahas namanya Does Spirituality Drive Success, ya. Apakah spiritualitas itu dapat membawa kesuksesan? Dan dari sekian banyak, kalau pendaki pemula, Mas. Halo? Ya, saya lanjutkan ya. Ya, jadi dari sekian banyak pengusaha papan atas di dunia itu ternyata menyimpulkan bahwasanya spiritualitas itu dapat membawa kesuksesan. Ya, jadi maksudnya apa? Kok bisa membawa kesuksesan? Karena spiritualitas di dalam perusahaan itu pasti akan menanamkan integritas atau kejujuran. Ya, pasti akan seperti itu. Dan yang kedua, akan memberikan energi positif, menghasilkan semangat. Terus kemudian menolorkan kebijaksanaan atau wisdom. Jadi kalau ada konflik atau ada apa gitu, itu yang muncul pertama wisdom, bukan kemudian sikut-sikutan dan lain sebagainya, kemudian ingin menghancurkan perusahaan dan lain sebagainya, membuat persaingan lagi, tidak. Ya, kemudian yang terakhir adalah dengan spiritualitas itu, maka perusahaan itu memiliki keberanian dalam mengambil keputusan. Karena dia punya rasa pasrah, rasa petawakal gitu. Ini orang-orang non-muslim aja kayak gitu tuh, ya. Padahal di Islam sudah jelas. Ya. Di Islam itu sebenarnya kalau kita berbicara masalah bisnis Islam, itu ada triangle. Ya. Triangle utamanya itu adalah akidah sebagai pondasi inovasi. Dia punya kekuatan iman, ya. Ya, maka dia selama itu tidak melanggar syariat, ya, triangle kedua, akidah, kemudian syariat. Ya. Selama tidak melanggar syariat dan outputnya dalam perilakunya tidak melanggar ketentuan-ketentuan, ini disebut akhlak, maka dia pasti akan mengambil keputusan itu. Masalah keputusan diserahkan kepada Allah. Serahkan kepada Tuhan kalau mereka. Ya, serahkan kepada Allah. Kemudian hasilnya masalah ada salah atau benar itu urusan kesekian, ya. Tapi mengunggah keberanian dalam mengambil keputusan itu penting, ya. Menggugah keberanian dalam mengambil keputusan itu penting sekali. Ya. Itu fundamental dari perusahaan-perusahaan yang memang leading innovation, ya. Dan tidak cenderung blaming, tidak saling menyalahkan di dalam perusahaan tersebut. Karena apa? Tadi adanya wisdom, adanya energi positif, ya, yang menghasilkan semangat satu sama lain. Ya. Karena seperti ini, ya, kalau kita lihat contohnya lagi misalnya, kayak Steve Jobs, ya, terus kemudian Jack Ma, itu juga ada filosofi spiritualitasnya tinggi sekali, ya, sangat tinggi sekali, ya. Bahkan ada yang
melakukan pelafalan mantra, meditasi, ya. Itu kalau Steve Jobs itu dia ada namanya Infosys teknologi, Infosys ya, Infosys teknologi, dia itu ada namanya, dia ke India kemudian ketemu dengan pebisnis namanya Narayana Murthy ya. Dia mencoba untuk menguatkan visinya. Karena tidak setiap orang bisa memahami visi ya. Dan visi itu godaannya banyak banget untuk kemudian berubah. Ya, begitu juga Jack Ma juga seperti itu. Jack Ma itu filosofi spiritualitas Cinanya tinggi sekali. Ya. Dia mendatangi Biksu Tao kalau nggak salah ya, ajaran Tao. Datang terus kemudian banyak hal yang harus dia lakukan, dia minta arahan dan lain-lainnya ya. Maka kalau kadang orang-orang wah biasanya ada penasihat spiritualitasnya gitu. Nah, itu sering terjadi di dunia bisnis ya. Nah, maka dari itu perusahaan-perusahaan demikian itu biasanya sampai memiliki divisi-divisi yang memastikan spiritual bisnis itu tidak hanya kepada founder atau owner atau top manajemen saja, tetapi menyeluruh ke seluruh tim. Bahkan sekelas Google ya atau Microsoft ya, Apple itu dia memiliki yang namanya evangelist ya, evangelist. Kalau evangelist itu kalau bahasa translate-nya itu penginjil ya. Tapi kalau evangelist di sini maksudnya adalah orang yang memang dia memberikan ketentraman kepada seluruh SDM sehingga benar-benar mudi terus. Dan ada satu divisi itu divisi khusus mengelola perbedaan. Ya, mengelola perbedaan. Apapun perbedaan itu dikelola dan di manajemen supaya ada simpul dan kemudian menghasilkan energi positif. Tidak ada blaming, ya, tidak ada saling menyalahkan satu sama lain. Itu terjadi. Ya. Nah, maka dari itu para pebisnis Islam ya itu memang sudah sewajarnya, sangat amat wajar kalau kemudian dia itu memahami agamanya. Kalau memahami agamanya dengan benar, pasti bisnisnya insya Allah akan bisa kompetitif. Ya, jadi misalnya, wah kamu bikin sesuatu yang misalnya X ya, bikin X. Lah itu kan di luar negeri sudah ada X. Kenapa kamu bikin? Bisa nggak kamu berkompetisi? Nah, jawabannya mungkin saking pedenya, saya kan punya Allah. Wah itu luar biasa itu kadang. Semangatnya luar biasa. Dan itu harus diturunkan. Ya, itu harus diturunkan. Nah, maka umat Islam itu memang kalau berbicara iman ya, berbicara iman itu keyakinan terhadap visi ya, keyakinan terhadap visi itu memang selalu ditanamkan. Seperti halnya kasus bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan tercermin dalam nubuat-nubuatnya ya. Nubuat Nabi ketika penaklukan Romawi dan juga ketika perang Khandaq ya, kalau nggak salah, perang Khandaq. Itu kan banyak nubuat di situ yang kemudian itu menimbulkan semangat bagi umat Islam. Jadi di tengah up and down-nya sebuah bisnis ya, kita bahas mungkin karena ini waktunya singkat, kita bahas ketika jatuhnya tetapi tetap semangat. Itu adalah bagaimana bisa mentransfer kepedean top manajemen sampai kepada yang paling bawah, ya, seluruh kru paling bawah, dan itu dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Ya. Contoh misalnya ketika perang Khandaq itu Rasulullah memecahkan batu, ya, batu pertama, batu kedua, batu ketiga, ya. Itu kan memberikan semangat kepada siapa? Kepada seluruh kru, ya, seluruh para sahabat saat itu. Di mana di situ ancaman luar biasa sebenarnya secara kuantitas mungkin ya sangat tidak sesarit saja, sampai kemudian ketika membuat parit itu ada batu yang memang susah untuk dipecahkan, kemudian Rasulullah memecahkannya dan ada kata-kata semangat yang luar biasa, dan di situ terjadi dua
dua pihak yang kemudian juga tidak menyalahkan bahwasanya mereka semua ini kayak ya yang satu kalau disebut di situ kalau dalam Al-Ahzab kalau nggak salah nanti mungkin bisa dibuka Al-Ahzab ayat 32 itu disebutkan ada golongan yang iman, ada golongan yang munafik ya. Yang iman mengikuti dan membenarkan, yang munafik wah boro-boro seperti itu lah wong kita ini juga diblokade masalah seperti ini nggak bisa kemana-mana, kita tunggu sampai berapa hari persediaan makanan kita cukup. Waduh, lebih baik saya pulang saja nggak ikut perang. Nah, itu munafik menggunakan rasionalitas dia. Ya. Jadi mata batinnya untuk mengikuti visi itu tidak dapat. Ya. Ini mohon maaf, di sini udah azan, saya izin minum sebentar. Silakan Pak Krisna, minum dulu. Dibatalkan dulu. Selamat berbuka puasa. Ya. Kita masih 10 menit. Ya. Jadi memang berbicara durabilitas itu ada beberapa faktor ya. Kalau sampai teknikal mungkin bahasanya nggak sampai ya sangat-sangat panjang ya. Tetapi ada sebuah hal yang fundamental di sini adalah bagaimana seorang pimpinan itu mampu mentransfer visi kepada seluruh kru. Itu penting sekali. Ya, sehingga kru itu tetap bisa jalan onak dan duri dilewati gitu kan. Itu hal-hal yang sangat luar biasa. Makanya kalau Al-Ghazali itu punya buku namanya Miskatul Anwar ya. Miskatul Anwar ini orang yang mampu memahami ke depan ini ada hal yang baik, harapan yang memang positif. Itu orang-orang yang memang memiliki mata batin lah ya, mata batin ya. Mata batin ini kalau disebutkan di situ sebenarnya adalah akal, di mana akal ini digunakan untuk berpikir kepada tujuan yang jelas. Ya. Tujuan yang jelas itu apa? Ya tadi itu. Setiap inovasi, setiap pekerjaan itu tujuannya harus jelas. Ya, pangkalnya harus jelas. Tidak hanya sekedar profit saja. Kalau sekedar profit ya mohon maaf, kadang memang ujiannya di situ. Orang terus kemudian kalau nggak profit sekali ya udah bubar. Ya. Dan fenomena-fenomena bisnis itu ya kalau tidak didasari tujuan yang jelas, maka dia lebih cenderung untuk musiman. Dia kompetisi sedikit aja udah bar. Dan kalau yang kedua dia merasa jumawa ya. Dia merasa jumawa kalau memang profit terus gitu ya. Dia merasa jumawa dan kemudian hasilnya nggak jelas, dia malah cenderung untuk mengikis keimanan dia. Maksudnya seperti apa sih gitu ya? Tujuannya kayak apa? Nah, tujuan daripada setiap bisnis itu tidak lepas dari 5 hal. Ya, tidak lepas dari 5 hal. Sebenarnya karena bisnis itu adalah salah satu bentuk amal ya, bentuk amal seseorang, maka dia juga tidak beda dengan tujuan daripada seseorang itu beramal. Yang tidak lain adalah tujuan daripada syariat itu diturunkan. Satu, bisnis itu tidak boleh kemudian melemahkan agamanya seseorang. Dan yang kedua, bisnis itu tidak boleh kemudian melemahkan jiwanya seseorang, kemudian akalnya jadi nggak berkembang, dalam artian juga terikat kepada syariat, ya. Kemudian dia malah tidak mampu untuk memperhatikan keturunannya dengan baik, ya. Begitu juga yang terakhir baru harta, ya. Baru harta, dia mempertimbangkan juga masalah harta. Hartanya nggak berkembang dan juga dia tidak bermanfaat bagi yang lainnya, ya. Kalau udah berbicara harta,
kan nilai kemanfaatannya kalau kemudian harta itu bisa bagus ya, maka kemanfaatannya juga akan baik. Ya. Dan itu justru kadang salah satu faktor yang membuat perusahaan itu juga awareness-nya jadi tambah terus melekat ya, terus melekat di masyarakat. For example misalnya perusahaan-perusahaan yang memperhatikan social impact sebagai goal-nya itu biasanya lebih diterima publik daripada perusahaan-perusahaan yang tidak memperhatikan social impact sebagai goal-nya. Ya. Jadi itu ya beberapa hal yang perlu kita ketahui dari visi. Kemudian untuk bagaimana masalah-masalah internal juga perlu dihadapi. Dalam kondisi-kondisi yang kritis ya, menciptakan durabilitas ini, mindset kepada tim itu juga harus dibangun budaya yang memang kuat ya. Budaya yang kuat itu misalnya sampai kalau kita lihat contoh-contohnya di dalam sejarah-sejarah Islam ya, itu bahkan sampai seorang pemimpin itu belum menyampaikan teknis komandonya ya, itu kru itu bisa memahami, oh ini bakalnya kayak gini ya. Contoh ekstrimnya nih, contoh misalnya hubungan Nabiullah Muhammad SAW dengan Bilal. Bilal kamu azan gitu ya. Tidak kemudian Bilal bertanya azannya yang kayak apa gitu ya. Tapi Bilal itu karena kedekatannya dengan visinya Rasulullah, ya, dekat dengan Rasulullah ya. Kemudian Bilal ini pun bermimpi azannya besok seperti ini gitu ya. Jadi mandat itu belum detail tapi sudah difahami ya. Jadi komunikasi emosional kayak gini penting. Begitu juga ketika ada konflik ya, semacam konflik ya, perang dingin. Seolah waktu itu sahabat melihat itu apakah ini terjadi perang dingin atau enggak antara Umar bin Khattab dengan Khalid bin Walid gitu. Ketika Khalid bin Walid beberapa kali dikasih kebijakan yang menurut sahabat itu merugikan Khalid bin Walid dengan sekian capaian Khalid bin Walid. Itu apa yang terjadi? Khalid bin Walid memahami perintah daripada khalifah waktu itu, Umar bin Khattab. Ya. Tanpa harus adanya provokasi, mau diprovokasi kayak apapun, sami'na wa ata'na. Ini yang terbaik. Ya, putusan daripada Umar bin Khattab ini yang terbaik. Itu luar biasa. Makanya memahami konsep pendelegasian tugas, ya, amanah, kemudian visi, kemudian memahami naik turunnya perusahaan itu tidak hanya berhenti dipahami oleh owner perusahaan, tetapi juga harus keseluruhan. Kemudian yang ketiga, kadang juga mungkin ketika kita memiliki perusahaan banyak gitu ya, itu nanti cabang-cabang akan menafsirkan perkataan daripada atau perintah daripada pimpinan. Ya. Itu juga harus di manajemen tuh. Nah, kalau di dalam Islam itu pernah dicontohkan ketika apa? Ketika terjadi perang Bani Quraizah ya. Bani Quraizah ini itu terjadi perbedaan pendapat. Apakah kita itu sholat zuhur dulu, berhenti dulu, waktu itu berhenti sholat asar dulu, atau tidak? Karena yang terjadi waktu itu ada penundaan zuhur dan asar hingga maghrib waktu itu. Karena perintah Rasulullah udah sekarang berangkat, segera berangkat. Ya. Jadi ini dan perbedaan itu tidak menimbulkan friksi di antara kalangan sahabat, meskipun sempat ada perbedaan pendapat, tapi sekedar perbedaan pendapat. Tapi terus kemudian itu mampu diredam. Ya. Jadi kalau yang kita lihat ini semua. Jadi sebagai penutup ya, mungkin ini sudah 10 menit ya. Kita bisa melihat sebuah fenomena betapa indahnya Islam ketika berbicara mengenai kekuatan mengendalikan visi yang sangat komprehensif di dalam sebuah perusahaan, di dalam tubuh perusahaan.
tidak hanya melekat kepada ownernya atau pimpinan perusahaannya, tetapi dijelaskan juga pentingnya juga mentransformasikan visi kepada seluruh krunya, seluruh krunya. Itu penting sekali. Dan kalau di dalam ekosistem bisnis, ini juga harus difahamkan kepada seluruh yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Misalnya stakeholder, investor, juga perlu difahamkan. Investor itu juga perlu difahamkan masalah naturalnya, alamiahnya sebuah perusahaan berjalan, dan itu sangat syariah. Itu yang kemudian membuat kita bisa berjalan sesuai syariah karena transparan di situ. Apapun diomongkan, dan konsekuensinya disampaikan. Apa yang perlu dihadapi bersama-sama, itu enak gitu ya. Begitu juga kalau itu sampai terjadi dengan pihak-pihak misalnya ada mensupport misalnya ada pendana dan sebagainya lah gitu. Nah ini saya kira penting difahamkan kepada seluruh umat Islam, dan semoga dengan memahami pentingnya memahami iman, menanamkan iman yang kuat, dan harapan yang juga jelas bagi setiap orang yang membuat bisnis, keyakinan dan harapan yang jelas bagi semua orang yang membuat bisnis, itu nilai kalau dilihat dari kepentingannya itu sudah amat sangat penting sebelum seseorang membuat usaha. Sebelum nanti kita berbicara hal-hal teknikal lainnya, misalnya sampai manajemennya, akuntansinya, kemudian resikonya dan lain sebagainya. Sebelum ke situ semua, harus difahami dulu mindset bagaimana memahami kekuatan visi di tengah naik turunnya kondisi perusahaan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Jazakumullah khairan. Saya sampaikan ke Mas Boim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sekali Mas Krisna. Luar biasa sekali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang adzan maghrib. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan yang sudah hadir bergabung bersama kami dalam kajian Ramadan kali ini. Jangan lupa besok akan ada kajian lagi dengan tema wakaf tunai. Baik, mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.